Oke, hari ini kita membahas topik tentang perbedaan supranatural dan spiritual. Ya. Tentu teman-teman di sini sudah banyak ya yang ini ya, yang pernah tahu oh supranatural itu apa, kemudian spiritual itu apa. Ya. Jadi hari ini kita ya sama-sama refresh ya. Oke, kita sharing sedikit ya. Ini terus yang ini. Ya, agak pilih-pilih sedikit. Oke, nah supranatural dan spiritual. Satu hal ya, untuk memulai sesi hari ini, ada satu quote ya, dari beberapa waktu yang lalu kita sempat baca, ya bahwa manusia itu, dia bukan sesekali akan encounter atau bertemu atau menghadapi masalah-masalah yang spiritual berupa hal-hal yang agak tidak masuk akal yang bersifat rohani ya. Tapi manusia itu adalah makhluk spiritual yang kadang-kadang dia mengalami pengalaman sebagai manusia ya. Artinya diri teman-teman semua termasuk saya dan semua yang hadir, semua umat manusia pada dasarnya adalah makhluk spiritual yang mengambil pengalaman hidup sebagai manusia. Nah, seperti itu. Dan bahwasanya karena terlalu serius memerankan peran sebagai manusia, kemudian mereka lupa siapa dirinya. Ya, mereka jadinya ingatnya adalah saya adalah seorang laki-laki, saya adalah seorang perempuan, saya adalah marga ini, saya namanya ini, saya pekerjaannya ini. Ya, jadi terjebak dalam title keduniaan bahwa oh saya agamanya ini, saya sukunya ini, saya kerjaannya ini, oh orang tua saya ini. Jadi dapat satu title sehingga membuat mereka itu terlalu fokus hidup sebagai manusia. Tok seperti itu. Ya, hanya sangat-sangat sedikit eh, jiwa-jiwa yang lebih apa ya terupgrade ya, kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi. Jadi ketika mereka lahir dari jadi manusia lagi, mereka ada dorongan di dalam hati mereka untuk mencari saya siapa ya, kok rasanya saya di sini nggak terlalu cocok di dunia ini ya. Mungkin di antara teman-teman yang hadir di malam hari ini ya, dulu waktu eh, anak-anak menjelang remaja ketika proses pencarian jati diri, ada yang mungkin sampai di mempertanyakan itu, Mbak, bahwa saya hidup di dunia ini untuk apa gitu ya. Toh hidup manusia pendek-pendek ya, paling 80 tahun seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebenarnya adalah satu panggilan di dalam supaya kita ingat bahwa kita ini adalah satu makhluk spiritual yang datang mengalami pengalaman sebagai manusia seperti itu. Ya, tetapi karena banyak kesibukan, kemudian propaganda dunia ini supaya kita ya hidup ikuti sistem di dunia ini. Jadi manusia udah sibuk untuk ya sekolah 9 tahun, kemudian plus kuliah, kemudian kerja, ya rutinitas seperti itu menguras sebagian besar atau hampir seluruh pikiran dan fokus manusia. Hanya segelintir orang yang mungkin punya hobi mencari tahu saya siapa, ya. Ataupun beberapa orang yang mengalami penderitaan kemudian mencari jalan keluar, kok hidup begini amat gitu kan. Makanya mereka mencari jalan keluar dari penyelesaian penderitaan mereka. Ya. Tapi sebagian besar manusia ya tidak terlalu peduli dengan ya hidupnya mau dibawa kemana. Seperti itu. Oke. Nah,
Juga di sini saya sampaikan disclaimer juga ya, bahwa kadang-kadang angka dan data yang saya sampaikan belum tentu adalah akurat ya. Jadi teman-teman mesti cukup sana untuk menanggapinya ya, karena saya bukan tipe orang yang menghafal angka dan data ya, tetapi esensi yang saya sampaikan itu adalah subjektivitas dari pembelajaran saya, seperti itu. Jadi sama, semua hal yang pernah saya sampaikan, pernah saya uploadkan juga, kadang-kadang mungkin ada beberapa data yang kurang akurat, yang dimaklumi ya, seperti itu. Karena pembelajaran saya cukup banyak hal, kemudian saya itu tidak terbiasa menghafal data dan angka, seperti itu ya. Jadi dimaklumi, dan kemudian ingat bahwa teman-teman itu setiap kali mendengarkan kebenaran, mendengarkan satu informasi, tidak boleh percaya mutlak ya, ya mesti diolah. Ya, sama seperti kita makan buah-buahan yang paling mudah deh, seperti pisang. Itu pun kita kulitnya kita kupas dan ya, makan. Jadi mesti dikupas dengan kebijaksanaan kita. Ya, sama ya, ketika Anda belajar apapun, dimanapun, dengan siapapun, bahkan orang-orang yang sangat kita hormati, sangat kita junjung tinggi, ya, bahkan itu tertulis dalam kitab-kitab yang sudah ribuan tahun, puluhan ribu tahun gitu ya, ya yang terwaris sampai hari ini, ya tradisi-tradisi, ya tidak boleh serta merta percaya buta seperti itu, tapi perlu dianalisis, cocok nggak dengan saya, cocok nggak dengan diri kita masing-masing, karena yang cocok dengan kita belum tentu dengan orang lain cocok, seperti itu. Apa yang berlaku di kita belum tentu berlaku di orang lain, karena setiap orang itu unik dan istimewa, seperti itu ya. Jadi apapun kebenarannya, analisis dengan kebijaksanaan ya, seperti itu. Nah itu disclaimer ya, jadi baik-baik dicerna saja ya. Jadi yang akan saya bawakan ini juga adalah subjektivitas ya. Saya berupaya untuk mencari data sebanyak apapun ya, supaya teman-teman lebih gampang mengerti ya, dari sudut pandang kita yang cukup panjang pembelajarannya ya, supaya teman-teman juga punya perspektif ya. Jadi jangan telan mentah-mentah, tapi analisis dan dapatkan data yang lebih banyak sampai dapatkan kesimpulan. Kalau tidak dapat kesimpulan pun tidak apa-apa ya. Cuman pengetahuan ini hanya disebut pengetahuan ya, tidak disebut kebenaran ataupun salah, seperti itu ya, data saja. Dan kita by definisi dulu ya, supranatural itu apa ya, by definisi. Dalam definisi KBBI itu tidak ada kata supranatural, yang ada supernatural, dan itu 11-12 ya. Memang kata bakunya lebih ke supernatural, artinya dia itu ajaib ya, kemudian dia tidak dapat diterangkan dengan akal sehat, dia itu bersifat gaib dan adi kodratif, artinya dia bukan yang natural ya, dia super dari natural ya. Nah, yang di bawah itu adalah dari ChatGPT ya. Jadi kata supranatural berarti sesuatu yang berada di luar atau melampaui batas natural ya, kemampuan alam atau ilmu pengetahuan manusia. Nah, karena ilmu pengetahuan manusia itu senantiasa berkembang, jadi ada hal-hal yang dulunya dianggap hal-hal yang mistis, yang ajaib, yang apa ya, yang supranatural ya, ternyata ketika dia sudah bisa dijelaskan secara fisika, bisa dijelaskan dengan logika, dia udah dianggap sebagai natural ya. Jadi ingat baik-baik di sini bahwa ada hal-hal tertentu yang dulunya dianggap supranatural, hal-hal yang tidak masuk akal, sekarang jadi bisa dijelaskan ya. Misalnya deh,
1500 tahun yang lalu, ya. Air hujan datang dari mana? Orang belum menemukan penjelasan ilmiahnya, toh. Orang bilang ya Tuhan yang kasih. Itu sesuatu yang di luar natural, tidak bisa dikendalikan manusia, ya. Tetapi ilmu pengetahuan saat ini sudah bisa menciptakan hujan buatan, ya, bisa menciptakan hujan buatan dengan ilmu pengetahuan, ya. Bagaimana awan terbentuk, bagaimana awan itu kemudian bisa menjadi hujan, seperti itu. Nah, itu artinya ada pergeseran definisi zaman dulu dengan zaman sekarang, seperti itu. Nah, ini satu hal yang teman-teman mesti cermati dengan baik. Artinya banyak hal yang saat ini kita anggap sebagai supranatural atau supernatural, bisa jadi di kemudian hari atau 10 apa 20 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang, dia menjadi hal yang natural, yang biasa-biasa saja. Karena sudah bisa dijelaskan caranya. Bisa dijelaskan, oh ini semua orang bisa, seperti itu. Ya, jadi sesuatu yang natural, ya. Nah, ini adalah hal yang kita sepakati bersama, ya, bahwa supranatural itu di luar yang natural, ya. Yang biasa dia luar biasa istilahnya, ya. Arti kata ini, ya, kata yang paling sederhananya ya luar biasa lah, ya. Oke, sedangkan kata spiritual itu sendiri itu berhubungan dengan kejiwaan, berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan batin, ya. Jadi kata spiritual itu berasal dari kata spirit, ya, artinya jiwa, ya, artinya roh, ya, bersifat batin, bersifat apa ya, rasa gitu, ya, berhubungan dengan keyakinan, moral, ya. Jadi spiritual itu seringkali dikaitkan dengan pencarian makna hidup, ya. Setiap orang saya kira pasti ada momen tertentu di mana teman-teman itu akan melihat lebih dalam kehidupan itu, ya. Misalnya orang-orang yang kita sayangi, ketika mereka meninggal, ya kita akan berduka. Selain berduka, kita akan benar-benar lebih dalam memaknai hidup, seperti itu. Ya, ketika manusia itu benar-benar berhadapan dengan kematian di depan kita, kita itu akan lebih dalam memaknai hidup, ya, dan memaknai, mencari makna hidup, kemudian mencari keterhubungan dengan Tuhan. Nah, dan di sanalah banyak sales-sales agama yang kemudian ya ceramah kiri, ceramah kanan, ya, narik kita untuk ya ayo ikut agama A atau B atau C, seperti itu. Dan memang zaman dulu itu satu solusi yang bagus, ya, karena di mana manusia belum berkembang dengan baik secara pengetahuan, ya kadang-kadang agama-agama menjadi solusi, ya, menjawab banyak kebingungan, seperti itu, ya. Nah, mereka membuat banyak gebrakan, ya, perbaikan dan mendamaikan batin, ya, zaman dulu. Ya, tentu saja kita tidak berbicara mengenai yang oknum-oknum tertentu yang membuat kekacauan, ya. Oke. Nah, contoh-contoh ya di spiritual pasti ada yang kaitannya ada meditasi, kontemplasi, kemudian pembelajaran, ya. Biasanya ada juga yang memang tertarik dengan literatur, ya, dia akan mempelajari literatur kuno yang catatan-catatan yang zaman dulu kala itu, ya, untuk melakukan kontemplasi, ya. Nah, menjalani nilai-nilai spiritual yang kuat, ya, seperti itu akan membuat seseorang batinnya lebih tenang, seperti itu. Next adalah, nah, satu lingkaran yang biru itu adalah spiritualitas, ya, kita anggap seperti itu, ya, bahwa sebagian besar dari spiritual itu adalah natural, sesuatu yang alami, sesuatu yang biasa, sesuatu yang alami, seperti itu, ya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang alami. Itu menempati sebagian besar dari spiritualisme, ya.
Kemudian sebagian kecilnya adalah yang supranatural. Itu di dalam spiritual ada. Ya, ada juga sisi-sisi yang supranaturalnya kan. Ketika seseorang yang misalnya meditasi, ada yang berhari-hari dalam meditasi tidak kemana-mana, ya secara ilmiah itu tidak masuk akal kok, dia nggak minum, nggak makan, nggak apa-apa gitu ya. Ya, duduk berhari-hari begitu. Nah itu kan nggak masuk akal seperti itu ya. Tapi itu ada ya, tapi level-level tertentu lah ya. Nah, kemudian religi dia itu bagian sangat kecil dari spiritual itu sendiri. Ya ketika kemudian awalnya ya para master-master besar, para guru-guru agung ketika datang ke dunia ini, mereka pasti mengajarkan spiritualitas murni. Itu sudah pasti. Yang sudah pasti. Yang mereka ajarkan itu spiritualitas murni yang tidak ikut pakem. Ya. Lihat seperti Buddha ketika datang, dia tidak ikut pakem dalam Hinduisme. Ya, memang dia ikut teknik meditasi juga, belajar meditasi juga, ya, tapi dia menemukan hal yang baru, pembaharu. Sama juga ketika Yesua gitu kan, dia juga pembaharu ya. Beliau itu hari Sabat masih tetap menyembuhkan orang ya, banyak ya, kemudian di Bait Allah dia sampai mengusir para pedagang gitu kan. Banyak pembaharuan dia lakukan. Sama juga ketika Konghucu ya, Konghucu juga begitu ya, ketika ajaran-ajaran yang lalu itu terlalu kaku, ada pembaharuan-pembaharuan yang dia lakukan seperti itu ya. Nah kemudian setelah berjalannya waktu ya, ketika mereka udah pergi ya, catatan-catatan mereka, ajaran-ajaran yang mereka tinggalkan itulah yang dikumpulkan dan orang-orang membentuk religi. Ya ini persatuan dari murid-murid dia lah. Kemudian membentuk kelompok tersendiri. Oh kita ini kumpulan dari murid-muridnya Buddha, disebut Buddhisme akhirnya seperti itu. Ya jadilah satu ajaran tertentu seperti itu. Ya tapi Buddhisme tidak tahu kentara dengan antara yang muridnya atau orang luar muridnya seperti itu, karena dia tidak membedakan oh kalian mesti login ke kita baru boleh belajar ini, enggak ya. Buddhisme itu agak terbuka seperti itu ya, beda dengan ajaran-ajaran Abrahamik yang mesti login kemudian belajar di dalam, kamu itu bagian dari di dalam ya, kalau keluar ya murtad atau keluar ya kamu mengkhianati ya, hukumannya neraka seperti itu. Enggak seperti itu ya, seperti itu. Jadi awalnya mereka itu yang datang itu tidak pernah menetapkan satu batasan ya, tetapi lebih ke spiritualismenya. Tapi ketika jadi religi dia nanti ada aturan-aturan, kemudian ada tata ritusnya ya, ada aturannya, cara sembahyangnya seperti apa, tata cara penghormatan kepada mereka yang di atas melakukan apa, nah, banyak aturan term and conditionnya ya. Ya sementara hal-hal supranatural itu sendiri dia bisa berkembang sendiri juga ya, dia bisa berkembang sendiri. Ada orang-orang yang memang punya kecenderungan untuk melihat hal-hal yang unik dan aneh gitu ya, hal-hal yang luar biasa seperti itu. Ada orang-orang yang punya ketertarikan seperti itu karena batin dia yang tertarik dengan hausi, siapa ya, penasaran ya, dia hatinya penuh penasaran seperti itu. Jadi bagian supranatural dan natural itu ada yang bersinggungan, itu ada hal-hal misalnya truk sulap yang orang lain tahu kita belum tahu, kita anggap itu wow luar biasa, tapi bagi para pesulap oh itu saya tahu triknya seperti itu ya. Jadi bagi kita masih supranatural, tapi bagi orang lain oh saya udah tahu trik ini seperti itu ya, itu ada. Kemudian ada juga hal-hal yang misalnya bola cahaya listrik itu kan ya, bagi kebanyakan orang itu hal yang supranatural, tetapi orang-orang yang belajar di apa fisika kelistrikan ya tahu bahwa itu fenomena alami, tapi
langkah seperti itu. Ada catatannya seperti itu, ya. Itu makanya mereka anggap itu sebagai bagian dari natural, ya. Di bagian sebagian orang menganggap itu supranatural. Jadi tergantung fokus titik poin kita itu di mana, ya. Kita berdiri di mana seperti itu, ya. Oke, kita next lagi. Nah, ini ketika orang fokus ya ke supranatural atau ke spiritual, itu akan punya perbedaan yang signifikan di sini ya, rata-rata umumnya ya. Jadi ini tidak serta-merta semua orang pasti begitu, enggak. Ya, tapi ini adalah rata-rata atau umumnya. Nah, artinya orang-orang supranatural itu umumnya itu fokus pada hal-hal yang luar biasa, yang wah itu. Misalnya dulu kalau nggak salah ada yang cari itu ya taringnya babi hutan ya, yang ketika meninggal alami dia akan meninggalkan apa, dia punya giginya ya, taringnya itu di bambu, dan bambu itu tidak bisa ditebang ya. Nah, giginya itu bisa buat jimat kebal katanya seperti itu. Nah, orang-orang ada juga yang senang dengan hal-hal luar biasa semacam itu ya. Beda dengan orang-orang spiritual, mereka itu fokusnya pada keterhubungan dengan Tuhan ya. Fokusnya lebih ke mencari kedamaian di dalam batinnya, mengatasi penderitaan-penderitaan di dalam batinnya seperti itu. Jadi fokus spiritual dan supranatural dari awal itu udah berbeda, udah berbeda. Nah, next ya, orang-orang yang supranatural itu umumnya dia mengembangkan diri berorientasi pada ego. Wah, saya bisa kebal bacok ini gitu kan. Wah, lihat saya, wah, yang si itu gitu. Kemarin saya tantangin dia udah KO, saya yang hajar dia. Gitu. Egonya bermain di sana. Ya. Namun orang-orang spiritual gimana? Orang-orang spiritual itu mengembangkan diri berorientasi pada tujuan dan misi hidup yang jauh lebih tinggi. Dan mereka itu ada yang di pelayanan ini ke umat manusia gitu. Jadi satu di orientasi ego, satu di fokusnya di pelayanan seperti itu. Ya, ada dua hal yang agak berbeda. Ya, jadi teman-teman tahu posisi masing-masing di mana. Ya, tidak ada yang salah dengan kiri atau kanan ya, tidak ada yang salah. Ya, karena kebijaksanaan setiap orang itu berbeda, jalan dari setiap orang tahapannya itu berbeda. Ya, ini tidak ada yang salah ya, masing-masing orang punya path jalannya masing-masing seperti itu. Tapi pelan-pelan ya, ketika kita makin berkembang, kita akan makin mencari keterhubungan ke sang pencipta itu sendiri seperti itu ya. Nah, dan yang supranatural yang bagian ketiga, mereka kayak banyak aturan dan pantangan. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu sangat jelas. Oh, ini kamu nggak boleh. Oh, ini pasti berdosa seperti itu. Oh, ini nanti masuk neraka. Ya, banyak sekali hal yang aturan dan pantangan yang mesti ditaati. Ya. Tapi kaum-kaum yang spiritual yang lebih terupgrade, mereka memahami bahwa alam semesta, alam ini, dia punya hukum alaminya. Jadi setiap tindakan itu ada konsekuensi dari perbuatan. Ya, jadi bukan satu larangan, tetapi bahwa setiap tindakan kamu ya akan ada konsekuensinya. Baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Seperti itu. Perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain ataupun perbuatan kamu ketika mendatangkan penderitaan bagi orang lain, itu ada konsekuensi karmiknya. Ya, orang-orang spiritual paham dengan hal ini seperti itu. Ya, nah, kemudian yang terakhir adalah bagian dari supranatural ya, umumnya tidak semua. Umumnya itu kesadaran di dimensi keempat ya, masih banyak pertentangan di sana. Masih banyak ketakutan, masih banyak konflik antara yang terang dan yang gelap. Ya, cahaya dan kegelapan masih banyak bertentang. Karena kadang-kadang masih banyak ketakutan seperti itu. Ya, bahkan ya ada beberapa teman ya yang punya kenalan ya,
yang bahkan untuk ke rumah orang lain pun mereka kadang-kadang pilih-pilih, ya. Kadang-kadang nggak berani masuk. Ada satu cerita ya, di Tangerang, ke rumahnya seorang Cina benteng lah ya, kita bilang gitu, orang-orang China yang sudah tidak pandai berbahasa Chinese, yang sudah beberapa keturunan di Indonesia, dan mereka ya kadang-kadang masih beberapa tradisi yang masih mereka pertahankan, ya, yang di rumahnya masih ada altar leluhur, ya. Kemudian orang-orang unyu-unyu ya, yang garis keras, yang ajaran kalah, ke rumahnya bertamu, kemudian komentarin, ih masih sembahyang setan nih. Akhirnya tuan rumah marah gitu, ya, leluhur saya dibilang setan. Dan kadang-kadang apa ya, ketakutan semacam itu, paranoid semacam itu, kadang-kadang perlu kebijaksanaan untuk tidak salah tempat seperti itu, ya. Boleh saja orang masih pegang di pertentangan kegelapan dan cahaya, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, tetapi di ruang publik, di mana banyak orang dengan tingkat kebijaksanaan, tingkat pengalaman yang berbeda, ya baik-baik membawa diri ya, seperti itu, ya. Kemudian orang-orang yang spiritual dia umumnya pelan-pelan akan berkembang kepada melampaui dualisme, melampaui dualitas ya, yang baik dan buruk, yang terang dan gelap, artinya semuanya adalah berubah, berotasi atau berganti, ya. Sabe sakara anicca, semua yang berkondisi itu tidak kekal, dia mengalir, ya. Ya, dia tidak tetap seperti itu. Yang hari ini orang-orang baik gitu, dan bisa aja orang jahat nantinya, ya. Orang-orang yang dulunya jahat bisa aja suatu hari mereka tobat insaf jadi orang baik, ya, ya seperti itu, ya. Ini adalah dua perbedaan yang ya kita bisa list out, ya. Boleh tidak sependapat ya, nggak apa-apa, dan mungkin teman-teman juga punya, bisa tambahkan list-list yang lebih panjang, ya. Teman-teman mutlak punya kuasa untuk itu, punya kebebasan untuk itu, seperti itu, ya. Nah, dan teman-teman tentu kenal orang ini, ya. Nah, sebagian besar saya yakin pasti kenal. Beliau itu pesulap merah, ya, Marcel. Sering nantangin para dukun-dukun untuk santet dia, ya. Seperti itu. Nah, satu hal yang dia buktikan adalah bahwa sebagian besar ya, supranatural itu adalah trik sulap dan permainan pikiran bawah sadar. Ya, artinya dia berkaitan dengan hipnosis, berkaitan dengan trik di pikiran bawah sadar manusia. Ya, itu sebagian besar. Ya, trik sulap ya, potong-potong segala macam yang tangannya masukkan ke apa, minyak yang mendidih, sebagian besar itu trik sulap seperti itu, ya. Dia membuktikan situ. Oke. Nah, dan resiko ya, ketika satu orang itu terlalu apa ya, terlalu penasaran ya, terlalu apa ya, memuja-muja hal-hal yang di luar natural, di luar hal yang alami, ya, jadinya kasus. Ya, di sini yang paling banyak yang kita temui di media-media itu kelakuan si dukun cabul, ya. Nah, kalau kita ketik aja ya dukun cabul, banyak sekali beritanya, ya. Ya, sepanjang sepanjang saya mulai baca berita itu udah ada ya, dari zaman dulu banget ya. Sampai hari ini juga beberapa beberapa ya, setiap tahun pasti ada aja ya berita semacam itu ya, dukun cabul itu kan. Ya, kenapa itu sedemikian banyaknya? Ya, padahal dari sejak dulu-dulu ada beritanya seperti itu, gitu. Ya, karena orang banyak yang
memang manusia itu secara umum dia ada sisi supranaturalnya. Ya, karena memang makhluk spiritual yang mengambil bentuk manusia sebenarnya gitu loh. Ya. Tapi karena pencariannya itu terlalu berlebihan gitu kan, dan tidak mendapatkan jalur yang tepat, ya akhirnya larinya cari ke yang wah gagah-gagahan, kemudian mencari sesuatu yang apa ya, yang cepat, yang instan, ya carinya ya ke orang pintar ini, dengar oh ada orang pintar ini loh bisa begini-begini, ya pergi, ya kemudian apa yang kliennya itu cantik gitu kan, ya dukunnya ya mas-mas gitu kan, ya banyak jadinya kasusnya. Itu baru yang terkuak di media, ya yang tidak terkuak di media itu pasti secara hitungan jauh lebih banyak. Ya misalnya kalau yang masuk ke media itu ada 10 berita, ya yang asli terjadi di lapangan itu bisa 100 atau 90-an kasus seperti itu, ya seperti itu, ya belum lagi yang ya udahlah gitu seperti itu, ya banyak yang seperti itu, ya yang ya habis itu nama baik ya, kemudian nggak mau masuk ke berita ya seperti itu. Dan ada juga yang ini ya, penarik dulu ada itu ya, Dimas Kanjeng ya, yang penggandaan uang itu ya. Nah itu juga kasus-kasus yang ya orang-orang ya senang cari shortcut gitu, senang cari shortcut ya, carinya yang seperti itu ya, akhirnya kasus juga. Nah kemudian yang tahan bacok, tahan tembak gitu kan, itu juga ada. Kemudian ada juga yang demi ilmu ya, makan mayat itu ada ya, dulu zaman dulu ada yang namanya Sumanto gitu kan. Kemudian ada yang akhir beberapa tahun yang lalu ya yang semprot baygon ke mulut ya, kemudian pindah alam itu ya, itu ada juga yang seperti itu, yaitu praktek-praktek yang fokusnya terlalu ke supranatural seperti itu ya. Apakah itu salah? eh, di sisi kita, ketika kita berkembang secara baik di spiritual, kita tidak menganggap itu satu kesalahan. Adalah bahwa partnya mereka memang baru sampai di sana, kebijaksanaan mereka baru sampai di sana. Ya artinya memang itu adalah part perjalanan mereka seperti itu. Ya kita yang jauh lebih sadar ya pelan-pelan mengajak orang jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih on track. Ya, carilah keterhubungan dengan ilahi dulu seperti itu. Ya kita yang hari ini hadir, ya diharapkan pelan-pelan ya membimbing teman-teman di sekitar kita yang masih senang cari kiri, cari kanan, udah tertipu kiri, tertipu kanan, tapi rasa penasarannya masih tinggi sekali. Ya bimbinglah mereka untuk mencari ke dalam diri, ya, mencari sang sumber itu sendiri dulu ya, ya dan belajar untuk bisa berkata tidak, berbeda pendapat itu juga sesuatu hal yang baik ya, berbeda pendapat dengan saya pun sesuatu hal yang baik gitu loh ya, itu adalah hal yang baik karena itu artinya kita punya kemandirian untuk berpikir ya, kemandirian untuk memiliki apa kehendak bebas kita, pemikiran bebas kita, ya tidak percaya begitu saja. Ya. Next adalah ternyata supranatural dalam spiritual itu juga ada. Ya, ketika orang mulai mengembangkan dirinya terhubung dengan sang sejati atasnya, ya sebagian besar spiritualis yang baik ya itu pasti akan fokus ke hal yang natural, yang biasa, wajar dan alami. Itu udah pasti. Ya. Dalam ajaran-ajaran baik, itu semuanya pasti akan diarahkan ke sana dulu. Ke hal yang natural, wajar, alami dan mengalir seperti itu. Ya, mengedepankan rasional, hati nurani dan kebijaksanaan. Ini dulu, ya, seperti itu. Setelah ini ketika Anda berjalan,
konsentrasi Anda udah bagus, Anda udah mulai terhubung dengan nurani di dalam diri Anda, terhubung dengan diri sejati Anda, kesadaran agung yang ada di dalam diri Anda, ya. Kadang-kadang akan berkembang menjadi di luar kealamian rata-rata manusia, ya. Karena memang kita udah terhubung dengan sang sejatinya diri kita. Sang sejatinya kita apa? Kita makhluk spiritual yang mengalami hidup sebagai manusia. Ya, kita udah mulai mengenali kespiritualan kita, makhluk spiritual. Ya, nah kita berkembang di luar kealamian rata-rata manusia. Tapi itu adalah kealamian keilahian diri kita. Kita ilahi. Setiap manusia itu kita ilahi. Dan ketika kita berkembang kebijaksanaan cinta kasih, lama-lama kealamian keilahian kita itu keluar. Kemampuan kita yang dari sononya ya itu keluar. Dan itu tidak sesuatu hal yang dicari keluar, tapi sesuatu yang memang diri kita apa adanya. Seperti itu. Kita hanya membuka apa yang bukan milik kita. Apa ya, kemarahan-kemarahan ini bukan saya. Rasa iri, rasa dengki ini bukan milik saya. Ya, trauma-trauma ini hanya pembelajaran, semuanya udah saya pelajari. Rasa sakit dan dendam ini saya udah lepaskan. Itu semua kotoran-kotoran dilepaskan, otomatis kealamian keilahian diri kita itu keluar. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Udah berjernih ya, clear. Makanya mulai ada nama clairvoyance, kemampuan yang melihat ya secara mental. Ya. Mulai clairvoyance, mulai clairaudience itu bisa mendengar suara-suara yang tidak terdengar. Ya, kemudian clairsentience itu lebih ke perasaan. Dia sense-nya begitu kuat ya, dia bisa mulai jadi empat ya. Ketika orang datang dia udah tahu, begitu lihat dia udah tahu orang ini sedang sedih ya, dia terdorong untuk mau bantuin, seperti itu ya. Clairsentient, ada sensitivitasnya itu berkembang ya. Dia punya begitu masuk ke dalam satu ruangan gedung, dia begitu masuk udah tahu, oh ruangan ini begitu damai, begitu indah, ada vibrasi yang begitu damai, mereka berasa seperti itu. Sama juga claircognition itu adalah ability untuk dapat ilham ya. Artinya yang kadang-kadang ya saya akses ya claircognition ini. Artinya banyak sekali pembelajar-pembelajar yang masuk begitu saja. Ya kalau dalam bahasa Buddhisnya ya, bahasa Buddhis atau bahasa Hindu itu nana ya, tulisannya JNA, pengetahuan langsung. Ya, orang sekarang menganggapnya sebagai ya inspirasi, dapat inspirasi dari sana, ya, dapat ilham seperti itu, ya dapat ilham, ya. Kemudian bahasa yang lebih supranaturalnya dapat wangsit, seperti itu. Ya, tapi sebenarnya itu hal yang wajar ya, ketika kita pelan-pelan udah melepaskan kotoran-kotoran batin kita, ini semua pelan-pelan akan kembali. Itu karena itu memang defaultnya setiap manusia ya, itu adalah kealamian ilahinya diri kita, seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang kita cari kemudian kita dapatkan, tapi itu udah ada di dalam diri kita, tetapi terkubur oleh banyak sampah-sampah di dalam diri kita ya. Kita hanya melepaskan apa yang menjadi sampah-sampah itu, dan dia otomatis keluar, seperti itu. Ini adalah kemampuan psychic ya, orang bilang ya. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak, termasuk telepati. Dan begitu kita ketemu sosok agung, sosok suci, kita tahu langsung namanya siapa, dia mau apa ya. Kemudian ada yang namanya teleport ya, hilang di sini muncul di sana ya. Telekinesis itu menggerakkan barang dari ya hanya dengan niat ya, di lokasi itu berada di tempat yang berbeda dan waktu yang sama ya. Kalau astral projection itu kita bisa memproyeksikan kita di satu tempat, atau malah sudah astral travel, sebagian besar dari kesadarannya ke sana
atau jauh lebih tinggi lagi soul travel. Artinya bagian kesadaran yang jauh lebih tinggi lagi yang keluar jalan, ya. Nah, ada yang namanya remote viewing, itu extend dari clairvoyance, ya. Jadi bisa lihat di tempat yang lain itu ada apa itu, ya. Misalnya GBK sekarang di sana sedang ada apa ini. Mereka bisa, ada orang-orang dengan kemampuan seperti itu. Nah, kemudian ada alkemis, ya. Seperti yang dimiliki oleh Saint Germain, ya, bisa mengubah besi jadi emas misalnya, ya, itu alkemis. Alkemis yang paling bagus itu adalah bisa mengubah orang jahat jadi orang baik, ya. Itu alkemis yang paling bagus sih, ya. Ini banyak orang-orang ya yang ya jahat, kemudian banyak dendam, banyak kebencian, nanti bisa transformasi jadi orang yang penuh cinta kasih. Itu alkemis yang paling hebat seperti itu, ya. Alkemis yang ubah besi jadi emas itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang bisa mengubah orang jahat jadi orang baik, seperti itu. Dan kemampuan spiritual terbaik itu apa? Hidup damai, harmonis, bebas, leluasa, ya. Kemampuan spiritual terbaik ini adalah hidup damai, harmonis, bebas, leluasa. Bebas, leluasa, seperti itu. Oke. Presentasinya selesai, ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, ada teman-teman yang mau sharing, tanya, silakan. Cukup lama juga saya ngoceh. 45 menit. Enggak lah. Kita mulainya kan ini ya. Ya, silakan. Ya, Koheng. Mau nanya. Jadi untuk yang terakhir yang dibicarakan alkemis, kira-kira ada nggak ya pengajaran atau pengalaman orang yang belajar dari mungkin orang-orang suci yang diturunkan sampai sekarang yang bisa mengarahkan kita untuk menjadi seorang alkemis? Alkemis cari, mestinya di luar negeri ada. Kalau di sini belum dengar sih. Ya, salah satu alkemis itu kan si Saint Germain. Koheng pernah dengar penguasa dari Violet Flame. Oh, nggak tahu deh. Koheng pernah dengar Christina Lopez nggak? Belum tahu. Oh, dia mengatakan dirinya alkemis sih, tapi nggak tahu. Dia di Spanyol. Jadi itu nggak bisa ya dimasukin ke Indonesia atau kita belajar ilmunya apa gitu? Cari aja, nggak ada masalah. Kalau Koheng sendiri nggak ada data-datanya? Nggak tertarik. Kita ada partnya masing-masing. Kalau saya partnya udah di sini, pakemnya udah sharing seperti ini. Jadi banyak pengetahuan-pengetahuan yang ya membantu banyak orang untuk upgrade sedikit di perspektif seperti itu. Udah di sana cukup lah. Seperti itu. Koheng, Ya. berkaitan dengan yang Koheng ngomong ini, kira-kira ada nggak ya orang di Indonesia yang bisa membimbing orang step by step gitu? Oh, kondisi kamu saat ini, kamu sedang bermasalah di sini. Oh, gitu. Jadi orang tahu. Terus Banyak. Ya? Ya, tapi 80-90% ya bisa zong gitu. Itu Bisa apa? aja. Zong. Hah? Apa itu? Zong aja. Ya zong. Hah? Pepesan kosong. Kosong? Maksudnya Pepesan kosong. enggak. Penipuan ya. Oh, Ya seperti tapi tadi lah si itulah si apa nama taat pribadi gitu. yang jadi kalau berarti boleh dirimu dikatakan nggak ada dong. di luar sana Jadi pasti jawabannya nggak ada. ada dong. Di luar sana pasti ada. Cuman yang sejati susah dicari. Memang perlu sebab jodoh yang sangat baik, ya. Perlu sebab jodoh yang sangat baik. Kalian sendiri Dan minta ke bisa atas. nggak? Hah? Gimana? Emangnya
Anda mau orang ngajarin kamu kayak itu, kayak di Shaolin gitu ya, Pai Shifu gitu ya, apa ambil cangkir, pegang teh itu jadi murid secara langsung gitu. Zaman Nggak usah sekarang udah nggak begitu masuk sih. lah. Nggak usah begitu sih. Cuman maksudnya kalau dia bisa bimbing kan kita perlahan-lahan kita tambah maju. Karena kan kita bodoh ya, kita nggak tahu kelemahan kita di mana gitu ya. Ya, Ya mesti eh, meditasi, cari ke dalam. itu akan senantiasa terbimbing sendiri ya. Itu pasti ya, Koheng ya. Ya kembangkan, itu mesti kembangkan. Tidak bisa kita mengandalkan orang luar terus. Kalau Anda mencari guru keluar terus, Anda akan tersesat selamanya itu. Sebagian besar yang belajar dengan saya suruh mereka jadi guru bagi mereka sendiri gitu. Memang gitu ya yang benarnya ya. Jadi kalau orang yang Mesti cari guru sebenarnya menyimpang pembelajaran atau kita gimana? memang mesti pembelajaran kita dari awal yang mesti cari guru. Tetapi ketika seseorang udah benar-benar belajar, paham, dapat guru yang baik akan suruh mereka jadi guru bagi dirinya sendiri. Kalau guru-guru tertentu dia suruh ya kamu jadi murid saya, udah sejak saat ini kamu murid saya. Ya apapun kataku kau ikutin, tidak ada tapi. A sampai Z lu mesti ikut. Nah, itu tradisi-tradisi tantra ada yang seperti itu. Ya, tradisi-tradisi Buddhisme tantra itu ada yang seperti itu. Ada guru akar, ya kemudian ya kamu mesti dengerin saya 100%. Tidak boleh enggak ya. Nah, seperti itu. Itu ada. Dan guru-guru itu juga bertanggung jawab secara penuh untuk muridnya. Seperti itu. Itu sistem guru murid versi tantra. Tapi ya hari ini kita nggak seperti itu. Oke, Ya, Koheng. Makasih. Paham. kita belajar di sini ya ini belajar. Sebulan kita berapa kali kelas? Ini belajar. Pelan-pelan aja, tidak perlu terlalu cepat-cepat. Ya setiap kali pembelajaran selesai kontemplasikan ke dalam. Kontemplasikan ke dalam. Itu cara paling cepat untuk maju dalam batin. Itu mesti ada proses kontemplasi. Kalau kita dengar saja cuman masuk dalam sini, dalam pikiran, itu nggak ada makna yang terlalu dalam. Tapi ketika kita mendengarkan satu kebenaran, kemudian kita duduk kontemplasikan ke dalam batin kita, apakah ini sesuai, apakah ini cocok untuk kita, apakah saya punya pemikiran lain atau pendapat lain tentang hal itu cari di dalam. Ya, itu baru menjadi milik kita. Kalau enggak itu tetap milik orang lain. Karena dia yang ceramah, itu milik dia, itu kebenaran milik dia. Ya, tetapi kalau kebenaran itu kita udah dengar, kemudian kita kontemplasikan, kita dapat satu kesimpulan baru di dalam, itu milik kita. Seperti itu. Oke, Koheng. Ya. Makasih banyak. Ya, makasih. Oke. Okay. Silakan Bro Krishna. Halo, malam. Hai. Malam kok. Malam. Semuanya. Malam. Enggak, ini aku agak tergelitik, tertarik juga sih dengan apa ya tadi? Alkemi ya. Renkin itu kalau alkemi itu secara ininya gimana kok? Mungkin spesifiknya kayak apa sih kalau alkemi? Kalau alkemis kan lebih ke ini ya. Zaman dulu orang itu berupaya menciptakan emas dari logam lain. Dan itu ternyata bisa. Ya, kayak si Saint Germain itu pernah seringkali kedapatan ya dia punya apa sendok jadi emas ya buat bayar seperti itu. maksudnya apakah agak menarik ya? Misalnya kita tahu nih
kalau sendok itu misalnya tembaga gitu, apakah tembaga itu dirubah langsung jadi emas Ya, atau bagaimana maksudnya? ya seperti itu. Oh, iya Mengubah iya. besi jadi emas atau logam lain bisa dijadikan emas. Seperti itu. Dalam artian kayak ngerubah struktur gitu ya? Ya, struktur atomnya udah geser gitu. Oh, iya. Karena kalau setahuku sendiri dalam ini modern sendiri kan ada teknik metalurgi kan? Ya. Itu Metalurgi turun dari itu sana kayaknya. ya, metalurgi sendiri kan sebenarnya ya menciptakan atau mengubah mineral-mineral baru kan? Ya bukan menciptakan sih, ya ada juga yang diciptakan ya gimana Ya, caranya dimurnikan, kayak emas dimurnikan ya mungkin kan betul, salah betul, satu turunan dari metalurgi gitu, tapi itu kan dia tidak merubah struktur yang ada gitu. betul. Mmm, Teknologi sekarang paling mereka menciptakan apa bahan-bahan nuklir yang lebih stabil. Seperti itu. iya iya kayak ada beberapa bahan radioaktif kan dengan beberapa teknik modern juga dia bisa tercipta bahan-bahan baru kan, Betul. ya di luar uranium lah gitu. Ya, itu juga sebenarnya alkemis juga, alchemistry, ya, kimia Oh, itulah. berarti itu bisa bisa kita kategorikan yang kayak Koheng bilang tadi ya, yang mungkin dulunya masuk dalam supranatural atau supernatural, tapi Betul. di kemudian hari akhirnya jadi ilmiah gitu kali ya? Ya, ya. Karena kalau kita berbicara mengenai substansi atomik, kan atom kan masih tersusun dari ini elektron, proton, neutron. Kalau dia bisa mengotak-atik isi dari subatomik, kayaknya bisa bikin gitu. Iya iya iya. Iya, soalnya ada beberapa film gitu, film Ya. tentang alkemi yang ya memang sih filmnya film ini ya, bukan bukan inilah, teknik alkemi itu ya ya kayak Koheng bilang tadi ya, andai kata kayak Midas, apa yang disentuh jadi Ya, emas. ya, ya, ya. Ya Midas, kayak Midas, Midas eee, finger. iya kayak Raja Midas kan apa yang disentuh jadi emas, cuma bedanya kalau Midas kan nggak bisa mengontrol kekuatannya dia sendiri, kemampuannya dia Ya. sendiri. Dan Jermain bisa. Nah Jermain bisa. itu dia, artinya itu kan masih dalam tahapnya supranatural ya. Ya maksudnya pasti ada sesuatu yang dilakukan atau teknik-tekniknya, Ya, beliau para alkemi-alkemi itu dong. ya. Kalau Kecuali memang dia bisa udah gitu bisa jelaskan dengan natural gitu, dengan logikanya. iya iya iya. Ya menarik sih, seru ya. Dan sebenarnya alkemi yang paling tinggi itu mengubah manusia, manusia. Struktur manusia itu kan karbon base. Transmutasi ke kristal base itu juga alkemi. Mmm, Karbon base kan, manusia di dunia ini karbon base, iya. atom C. Dia bisa masuk ke S ya, atom S, silikon jadi kristal base. Itu juga proses alkemi. Dan itu bisa tahan di suhu panas yang sangat tinggi, ekstrim maupun dingin yang ekstrim. Jadi memungkinkan makhluk hidup di kondisi yang ekstrim. Ya bisa Mmm, hidup di Mars lah atau di Venus ya. tapi ini ya, oke aku jadi agak penasaran juga antara back to topic ya, antara Ya, spiritual ataupun supranatural. Kalau nah gini deh, kalau menurut Koheng sendiri secara pribadi atau secara umum deh, mana yang harus dikejar duluan antara supranatural atau dari spiritualnya? spiritual. Mesti terhubung dulu. Kalau tidak terhubung, kita mencari ke supra, ujung-ujungnya kita bermain di ego. Saya lebih baik daripada kamu, gitu. Kamu lebih nggak ada itu. Ya, iya iya, oke. Ujung-ujungnya jadi gagah-gagahan nih. Kita banyak Nah temuinya seperti itu sih. nah balik lagi kan jadinya aku jadi
agak nyambung ke diskusi dengan Pak Suwandi atau Kuswandi barusan ya. Berarti pembimbing itu secara ini berarti perlu dong? Pembimbing sebenarnya perlu. Dalam tahap awal pencarian kita pasti lewatin banyak guru secara langsung ataupun tidak langsung. Saya sendiri pembelajaran 97 udah mulai pembelajaran, banyak baca dari buku, termasuk buku-buku dari Anand Krishna, kemudian dari Seng Lian Fase, banyak lah. Iya, maksudnya gini, artinya gini, kalau dalam fase ya literatur ya, ada beberapa literatur yang kubaca lah. Kalau mau mencari seorang guru itu sebenarnya sangat sulit, Ya, gitu. Kalau tadi nyatanya begitu. pembahasan kita kan, apakah di Indonesia ada yang bisa membimbing? Pasti ada. Pasti ada, pasti ada. Pasti ada, pasti ada gitu. Tapi pertanyaannya lagi, masalahnya gini, dalam literatur itu juga disebutkan, semua orang bisa mengaku sebagai guru, tapi Betul. guru yang benar-benar akan bisa membimbing orang itu, nah itu yang jadi masalah. Ya. Kadang-kadang begini, bro. Ada guru yang memang sangat hebat, tahu dia itu cukup tercerahkan, tapi nggak cocok dengan kita ya. ada yang seperti itu. Lu cocoknya sama guru yang urakan ya. Mas, ada yang secara sebab jodoh seperti itu. Ada yang sebab jodoh seperti itu. Kadang-kadang ya menyelesaikan sebab jodoh karma aja lah. Ya. Tapi ini sudut pandang ya, ini sudut pandang tentang guru ya, baik itu guru spiritual atau guru supranatural. Karena tadi kita sempat agak senggol sedikit, Koheng sempat agak senggol sedikit tentang guru gitu kan. Ya. Jadi gini, ada literatur yang kubaca atau yang dipahami begini. Pada saat orang itu memang akan menjadi seorang guru gitu ya. Kita bicara gurunya ini, guru-guru. Artinya guru sebagai pembimbing spiritual, pembimbing supranatural kalau memang berminat gitu. Dia memang yang sudah diberkahi atau yang memang mungkin stempel kali ya kalau zaman sekarang. Stempel guru gitu. Stempel guru itu bukan berarti manusia yang memberikan gitu loh. Artinya dapat mandat lah. Ya kayak kita guru lah gitu. Guru PGRI lah gitu. Tapi ya boleh aja kita yang nggak ini juga boleh kok ngaku guru. Tapi mereka yang punya sertifikat akte 4 kan lain cerita. Iya. Lain cerita. Secara pengetahuan ya oke lah, akte 4 itu dunia manusia deh. Tapi yang memang sertifikatnya diakui oleh dunia sini dan dunia sana, dunia sana gitu bahasanya. Bahasanya dunia sana. Nah masalahnya gini, orang-orang yang seperti itu ya, itu dia pertanyaannya, di mana orang itu? Ya di Indonesia ada beberapa yang cukup oke loh. Gede Prama termasuk oke. Gede Prama oke. Ya kalau yang cukup terkenal ya. Ya cukup. Yang cukup terkenal dan cukup oke gitu. Ya yang lain-lain sih ada, cuman ya tidak terkenal. Dan beberapa sejarah juga seringkali beliau akan terkenal pada saat orangnya udah nggak ada. Ya, kebanyakan dikenalkan oleh murid-muridnya. Seperti misalnya Socrates lah. Socrates nggak ada yang kenal. Aristoteles lah yang mengenalkan Socrates kepada dunia. Ya, makanya dibilang mencari seorang guru itu ya sangat sulit gitu kan. Ya buktinya kayak Koheng sendiri aja tadi barusan cerita kan dari tahun 97 sudah mulai belajar gitu. Iya. Minta. Tapi memang partnya ada partnya. Artinya memang kalau udah waktunya ya kita akan ketemu juga. Tapi aku jadi pengen tahu Koheng, kalau misalnya Koheng sendiri nih Koheng.
dari sekian banyaknya kemampuan-kemampuan supranatural itu, ada nggak yang kepikiran Koheng, "Aku pingin ini," gitu misalnya. "Seru kayaknya nih kalau yang ini," gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain. Banyak lah. Jujur aja kalau aku teleport. Teleport ya, seru ya. Oh, Eh, seru kayaknya kalau punya saya itu. pernah aku mimpi seperti itu, kayak ada itu, kayak ada pintu kemana sajanya Doraemon, begitu buka sini langsung sampai sana. Seru itu. Seru Iya, itu. iya. Sekarang gini Koheng, dalam tradisi tanah Jawa sendiri ya, mungkin teman-teman ada yang dari Jawa. Kan kita sering dengar atau mungkin yang sering nonton film-film zaman dahulu deh, Hmm. dia ada kan orang yang satu langkah tuh kayaknya udah sampai di mana gitu. Itu kayaknya seru Koheng, nggak perlu motor atau nggak perlu kendaraan Koheng kayaknya Koheng. Ya. Kemarin sempat viral yang masuk ke gua sampai ke Mekah naik haji. Orang-orang pada ngikutin. Nggak tahu deh. Ya, ya intermezzo aja gitu. Intermezzo aja. Ya kalau kayak contohnya kayak aku, makanya aku pengen tahu juga ini kan sekian banyaknya tuh supranatural itulah kemampuan-kemampuan gitu. Ya ngayal-ngayal nggak apa-apa lah, Nah, ngayal sedikit juga nggak apa-apa. lebih masuk akal sih sebenarnya astral travel ya Nanti dibandingkan travel ya. nanti Jadi perusahaan kapal bangkrut katanya tuh. iya, Perusahaan mobil travel nanti bangkrut. ada pakai lagi. Mobil nggak ada Ya pakai dilanjut lagi. lanjut Koheng, nanti kasih teman-teman yang lain Ya, siapa ya. tahu ada yang jawab. Oke, Makasih oke. banyak. Thank you. Silakan, ada teman yang mau ngobrol lagi, Bro Heri mungkin, Heri Janto. Tadi kayaknya ada right hand. Oke Bang, salam rahayu semuanya. Rahayu. Kalau Ya, yang gimana? memang wah ya, guru maupun ilmu itu akan datang. Suaranya putus-putus itu. Nah, mungkin ya. Saya temukan itu ketika diri ataupun wadah itu siap, guru maupun ilmu itu kayak datang sendiri. Ya. Ya memang guru sejati itu memang diri kita sendiri di dalam apa namanya pencarian batin kita. Yang buat dia itu kan membimbing saja, mau mengarahkan yang dia paham karakter kita kan, Ya. sesuai dengan karakter. Nah, wadah siap itu wadah gimana? Kejernihan nurani. Ya. Artinya kalau memang niat kita mencari kebenaran dengan batin, ranah batin, itu semesta itu mendukung kayak menemukan apa? Mungkin di internet channel tertentu atau guru tertentu ataupun di ranah orang biasa itu kita bisa berguru banyak hal. Atau ada ini kan karena kita untuk cari makanya yang dimaksud yang apa namanya itu butuh terus jadi Ya. kita akan apa namanya mengikuti jadi tunjuk oke tunjuk benar baik Ini ya suaranya tidak putus-putus, Bang. Ya. nah, yang Benar saya memang ini ya. Kita pepatahnya adalah ketika seorang murid siap, guru akan hadir. Ya, alam semesta bekerja dengan cara demikian. Dan pada saat seseorang murid itu benar-benar siap, guru akan berlalu dan mesti berguru ke dalam seperti itu. Ya, suaranya tadi agak putus-putus sih. Ya. ya lanjut yang lain aja dulu ya. Silakan. Okay. Ya, semua murid, semua guru. Memang nyatanya seperti itu. Oke, mungkin ada ini lagi, kalau nggak kita meditasi bentar ya, paling 10 menit ya, sebelum mengakhiri sesi ini ya, supaya pembelajaran kita hari ini menyerap lebih ke dalam ya. Kita pakai yang ini, saya share.
Silakan ambil posisi yang paling nyaman. Tarik nafas pelan dan mendalam. Bernafaslah dalam cara yang paling ringan, paling nyaman, dan secara mendalam. Menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih Sang Sumber. Aku melepaskan nafas beserta semua kegelisahan dan ketegangan. Aku menarik nafas dalam sukacita dan kedamaian. Aku melepaskan nafas beserta semua ketegangan-ketegangan pada jasmaniku dan pikiranku. Aku menarik nafas dalam cinta kasih tanpa syarat. Aku melepaskan nafas beserta semua penderitaan-penderitaanku. Tersenyumlah dengan senyum paling ringan, paling indah yang Anda tampilkan untuk diri Anda sendiri. Tersenyum dengan paling indah pada Sang Sumber. Rasakan sukacita, kedamaian, dan cinta tanpa syarat dari Sang Sumber keberadaan. Saat ini, aku hadir seutuhnya. Pikiranku, perasaan, kesadaran, seluruh dimensi keberadaan hadir di sini, saat ini, sekarang. Melebur dalam semesta kasih tanpa batas. Aku sepenuhnya cahaya. Aku sepenuhnya cinta kasih. Aku mahat jiwaan cinta kekuasaan. Aku adalah dalam cahaya. Aku sepenuhnya adalah cahaya. Aku sepenuhnya adalah cinta kasih.
Setiap sel di dalamnya bervibrasi dalam energi cinta kasih tanpa syarat. Setiap keping darah merupakan kristal dari cinta kasih tanpa syarat. Nyalakan cahaya. Aku sepenuhnya adalah cahaya. Aku menyatu dengan sang kesadaran aku. Nikmati momen kepingnya. Tersenyum dan rasakanlah sukacita ini. Merasuk, menyatu dalam tulang-tulang, dalam otot dan saraf, dalam setiap keping sel darah. Aku sepenuhnya adalah cahaya. Aku sepenuhnya adalah cinta kasih. Aku adalah kemurnian dari sang kehendak. I am the I am. Aku adalah. Lepaskan pelan-pelan. Kembalikan kesadaran pada tubuh fisik. Tarik nafas panjang. Lepaskan pelan-pelan. Dan gerakan jari kalian. Tarik nafas panjang. Lepaskan pelan-pelan. Ketika Anda siap, Anda bisa membuka mata Anda pelan-pelan dalam keadaan penuh sukacita dan bahagia. Okay, thank you all. Oke, kalau cari guru spiritual, religi mayoritas mengajarkan jangan fokus ke supranatural. Ini benar ya. Tanda murid siap gimana Kohen? Ya akan dengan sendirinya berasa perlu mencari seperti itu. Biasa mereka bahkan cenderung menilai yang supranatural adalah sesat. Ya itu benar ya. Tetapi masalahnya kalau yang guru-guru religi
yang mereka mengagung-agungkan nabi-nabinya, mengagung-agungkan orang-orang sucinya, semuanya melakukan hal-hal yang supranatural juga. Seperti itu. Oke. Thank you all. Ada yang mau sharing, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Thank you all untuk kehadirannya. Kita kembali berjumpa di tanggal 20 ya, kalau nggak salah. Kita akan tanggal berapa? 12 kayaknya ya. 12 kita akan ngobrol, ya, kemudian tanggal 20 seperti itu. Oke, thank you all. Semoga semua yang baik ya. Terima kasih Kohen. Terima kasih. Terima kasih kok. Terima kasih Kohen. Terima kasih kok. Thank you all. Thank you, Kak.